Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan lebih Sulaiman alaihissalam. Profesor Erez bin Yosef, seorang profesor dari Tel Aviv University, seorang peneliti, yang menyatakan bahwa 3000 tahun yang lalu Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar hari ini. Apabila dirupiahkan, maka nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak dari total kekayaan negara Indonesia yang hanya mencapai 11.454 triliun rupiah per 31 Desember 2021 lalu. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman memimpin para jin, mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk, bertekuk lutut pada perintah-perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatu padukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, tentara Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di bumi, tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, simak video ini sampai akhir. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin." Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta. Karena para nabi tidak mewariskan harta, sebab sepeninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan." Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud. Ini adalah hal yang jelas. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan, kerajaan, sehingga ia menjadi pimpinan Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebenarnya adalah seorang penggembala kambing yang sangat miskin. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tanding. Nabi Daud alaihissalam mengetahui bahwa kekuatan hakiki yang mengatur alam semesta adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Daud mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya dengan ketapelnya ke arah Jalut.
Kepala Jalut retak dan ambruk menghantam tanah. Ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh. Maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Nabi Daud mengalami peperangan yang sangat banyak. Tapi Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah, bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya menceritakan di dalam Quran, dan kami kuatkan keberadaan Daud. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungan yang Allah berikan kepadanya, juga pasukan dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan lain, pasukan-pasukan besar yang ada di bumi pada saat itu. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Saba ayat 10, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Baju besi mungkin akan menjadi masalah dalam benak kita ketika orang-orang akan berperang. Baju besi cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang berperang, salah satunya dapat bergerak bebas, sementara yang lainnya tidak leluasa bergerak karena tertahan dengan pakaiannya. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat baju besi yang ringan yang mudah untuk digunakan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan tentaranya. Kemajuan itu kemudian diajarkan, diwariskan, dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu atau bahkan mungkin saat ini. Bahkan Allah menambahkan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada sekatan waktu. Tak ada satupun dari para nabi yang berdoa kepada Allah kecuali doanya pasti dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam direkam di dalam Quran, surah Shad ayat 35. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Nabi Sulaiman menginginkan dari Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, hikmah, ilmu dari Nabi Daud alaihissalam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman Al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan juga kasih sayangnya kepada mereka. Namun kebijakan Nabi Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung, bahkan ia dapat menggantikannya sebagai pembantunya. Ketika Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih itu. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah SWT memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya. Begitu juga angin dan burung. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara kepada sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu menjadi taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia ini satu pasukan pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, binatang-binatang, jin, dan lain-lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya, atau menghadirkannya, atau meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman telah diberi Allah suatu kemampuan untuk menundukkan jin, mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan.
Maka karena itu, ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, mustahil mereka akan mendapatkan kemenangan. Bahkan pasukan Nabi Sulaiman diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Nabi Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu menjadi agen intelijen. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan lawannya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh. Kemudian ia kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan lawannya. Di samping jin dan burung, Allah juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin, dan ia mampu untuk menaiki angin tersebut bersama tentaranya. Di dalam Quran surah Shad ayat 36-40, Allah SWT berfirman, "Kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya Sulaiman, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Allah Ta'ala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintah setan. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari bangsa jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh tidak dapat mengatur setan. Adapun Nabi Sulaiman, Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan mempekerjakan mereka, bahkan mengikatnya dengan rantai, serta menghukumnya jika ia menentang pada perintahnya. Setan membangun untuk Sulaiman istana-istana dan patung-patung dan alat-alat perang. Bahkan setan-setan itu menyelam di dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Nabi Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di bumi ini. Tentu saja kemampuan itu semuanya adalah atas izin atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Saba ayat 12, "Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam atau periuk yang tetap berada di atas tungku. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat khusus yang agung itu yang Allah berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan dirinya sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan nikmat kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam, di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah mengajarinya bagaimana cara mencairkan besi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memanfaatkan tembaga yang cair untuk peperangan dan juga di saat perdamaian. Pada saat peperangan, beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan, seperti pedang, baju besi, dan juga pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat damai, tembaga digunakan untuk membuat bangunan, perhiasan, dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar ini dan karunia yang khusus, Allah SWT mengujinya dengan suatu ujian yang dahsyat. Ujian yang akan selalu datang kepada seorang hamba yang soleh. Ketika hamba itu mendapatkan kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan penyakit. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman diceritakan oleh Fahru Razi. Sulaiman diuji dengan suatu penyakit yang keras, di mana bahkan saat itu tidak mampu mengatasinya. Sakitnya Nabi Sulaiman sangat keras, sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin tidak mampu menghilangkan penyakit itu. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat. Tetapi Nabi Sulaiman tak kunjung sembuh. Semakin hari penyakit Nabi Sulaiman semakin menjadi-jadi.
Sehingga ketika Nabi Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berlangsung sangat lama. Namun Nabi Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepada Allah, serta peristiwa pada Allah dan mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Selesailah ujian Allah terhadap hambanya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau pun sembuh. Kini Nabi Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah ia mengetahui segala kejayaan dan segala kekuasaan, serta segala kebesarannya tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Nabi Sulaiman telah membangun tempat ibadah, tempat sujud, sehingga manusia menyembah Allah di dalamnya. Rumah itu menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang tukang pahat, ada yang tukang ukir, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Lebanon, ada yang mendatangkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu, untuk melapisi dinding. Bahkan bergolongan jin pun membantu pembangunan rumah tersebut. Tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar, membuat bejana yang besar untuk tempat makan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Nabi Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya, di mana beliau mengenali problem mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukan dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak datang, tidak hadir, di mana ia pergi, serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman menguasai pengetahuan itu semua. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui problem tentaranya dari kalangan manusia dan juga tentaranya dari kalangan burung, namun ia juga menunjukkan kasih sayang terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan di depan tentaranya dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut. Hal itu terekam di dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19. Wahai semut-semut, berhati-hati dan masuklah ke rumah kalian, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar itu. Berarti ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap bangsa semut. Beliau mendengarkan bisikannya dan melihat semut yang ada di depannya. Oleh karena itu, tak mungkin baginya untuk menginjak golongan semut itu. Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah yang telah memberinya nikmat itu, yaitu nikmat rahmat dan kasih sayang. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang paling kaya di dunia. Istananya terbuat dari kayu gaharu yang memiliki bau yang harum. Istananya terbuat dari emas dan terkadang dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang terbuat dari emas dan permata. Istana Nabi Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Nabi Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sederhana di depan manusia. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ia selalu sujud kepada Allah sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih pada Allah. Nabi Sulaiman selalu melantunkan lagu-lagu cinta ilahi dan hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Kemudian Nabi Sulaiman keluar dan memeriksa pasukannya. Satu demi satu pasukannya diteliti. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Nabi Sulaiman memperhatikan kesiapan mereka.
Lalu Nabi Sulaiman mengeluarkan perintah-perintah kepada mereka. Kemudian Nabi Sulaiman memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malasan saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik? Apakah mereka tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu pada mereka? Misalkan karena penyediaan sesuatu ataukah karena makanan yang tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Semuanya diperiksa oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Nabi Sulaiman memasuki tenda tempat berkumpulnya para burung. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memasuki tenda tersebut dan mengamati keadaan di sekitarnya, sehingga beliau mengetahui bahwa ada satu burung yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata yang diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Burung-burung yang lain tampak terdiam sebagai penghormatan dan mereka mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan burung hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Burung hudhud absen pada apel wajib kali ini. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun burung hudhud belum datang. Oleh karena itu, aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ke Nabi Sulaiman, mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kemana ia pergi. Burung hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Nabi Sulaiman dan tidak memberitahu kemana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kawanan burung-burung mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sedang marah dan telah menetapkan untuk menyiksa burung hudhud, atau menyembelihnya, atau justru memaafkan dengan syarat. Ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya, atau dengan kata lain, burung hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Nabi Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar, sehingga siapapun akan merasa takut ketika Nabi Sulaiman marah. Maka kemarahannya karena membela kebenaran. Kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah. Seekor burung tampak gemetar, ketakutan melihat kemarahan Nabi Sulaiman. Lalu beliau mengulurkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya, sehingga burung itu pun merasa tenang dan merasa takutnya hilang. Nabi Sulaiman kemudian pergi dari tempat burung dan menuju ke istananya. Nabi Sulaiman masih memikirkan keadaan burung hudhud. Seharusnya burung hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Apakah ia pergi untuk menyingkap sesuatu? Atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Nabi Sulaiman alaihissalam telah memperhatikan dan mengetahui bahwa burung hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud sedang bermain-main dan menunda-nunda pekerjaannya. Namun ketika Nabi Sulaiman melihatnya, burung hudhud memahami bahwa perbuatannya tidak benar, sebab ia tidak boleh menyampur adukan antara waktu serius dan waktu bermain. Tidak lama setelah itu, burung hudhud tiba di tempat para burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, wahai hudhud, pergilah engkau ke tempat Nabi Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, jiwamu benar-benar terancam. Mendengar itu, burung hudhud segera beranjak. Ia terbang menemui Nabi Sulaiman. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman sedang duduk bersama tentaranya yang lain. Burung hudhud berdiri, ia telah merencanakan untuk memulai pembicaraan dengan Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman bertanya kepadanya kemana dia pergi. Ini sebagai bukti bahwa hudhud telah melaksanakan suatu tugas yang penting. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 22, burung hudhud berbicara, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Seakan-akan burung hudhud hendak berkata, aku adalah hudhud yang miskin, tapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui.
dan aku telah datang kepadamu dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang sangat penting." Nabi Sulaiman tampak terdiam. Ia menunggu Hudhud menyelesaikan kisahnya yang tertulis dalam Quran Surah An-Naml 23-24. Burung Hudhud berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk." Burung Hudhud diam sejenak, dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Nabi Sulaiman berkata dalam Quran Surah An-Nahl 27 sambil menunjukkan senyum manisnya di wajah. Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar, wahai Hudhud, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Seakan-akan burung Hudhud ingin mengatakan, "Aku tidak berbohong, wahai Nabi yang mulia." Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut, sehingga burung Hudhud terdiam. Nabi Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepala lainnya dan meminta secari kertas dan pena. Nabi Sulaiman menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud, serta memerintahkan kepadanya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 28, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam Quran Surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut keadaan kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Dalam Quran Surah An-Naml 29-31 berkatalah Balqis, "Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dalam surat itu, Nabi Sulaiman disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Nabi Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran. Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Nabi Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat tersebut di tengah-tengah kaumnya. Dalam Quran Surah An-Naml 32 dijelaskan, berkata Balqis, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Para pembesar istana Balqis menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kesombongan kaum Saba, di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada seorang yang mencoba menentang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka. Lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadinya peperangan dan kekalahan. Dalam Quran Surah An-Nahl 33, mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, wahai ratuku. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Para pembesar kaum Saba seakan ingin berkata, "Kita siap untuk melaksanakan perang." Tampaknya ratu itu memiliki kebijakan yang lebih baik dari pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan lebih berhati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Ratu kaum Saba tidak mampu mengetahui dan mendeteksi seberapa besar kekuatan Nabi Sulaiman. Boleh jadi Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga ia mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya. Kemudian Ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakatnya dan juga kekayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Nabi Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan itu, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya.
Wallahu a'lam bishawab. Misteri sumber kekayaan Nabi Sulaiman akan bersambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.